Ya, baik anak-anak, tadi kita sudah berdoa, sudah mendengarkan sabda Tuhan. Nah, sabda Tuhan itu bukan hanya didengarkan, tetapi harus kita apakan anak-anak? Lakukan. Dilaksanakan. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang penanggulangan bencana. Apa ya bencana itu ya? Apa pernah ya anak-anak terkena bencana? Pernah, Bu. Apa? Tahu. Raise hand, aturan. Ayo, kesepakatannya kalau menjawab raise hand. Bentar. Bu Guru lihat. Alek, apa Alek? Bencana itu apa? Banjir dan gempa. Oh, banjir. Gempa, maksudnya gempa apa? Oh, gempa kecil, Bu. Oh, gempa kecil. Yosina apa Yosina? Tanah longsor. Tanah longsor. Kensi apa Kensi? Angin putih beliung. Oh, puting beliung. Angin puting beliung. Delsi apa Delsi? Gempa kecil, Bu. Oh, gempa kecil. Kecilnya seberapa ya? Seprovinsi. Oh, seprovinsi. Christopher I. Apa kalau Christopher I? Gempa bumi. Jessica, apa nak Jessica? Banjir, Bu. Oh, banjir. Pernah kebanjiran rumahmu? Pernah, Bu. Pernah, Bu. Kasihan ya kalau kebanjiran. Pernah saya, Bu, tapi cuma 5 sentian, Bu. Oh, walaupun 5 cm itu nanti kalau membersihkannya susah. Apalagi air sungai masuk rumah ya. Bau ya. Iya, Bu, bau sentimeter. Iya, Bu. Elisa, kalau Elisa apa Elisa? Elisa pernah Gempa kecil, Bu. Oh, iya ya. Baik, anak-anak. Alek lagi, Bu. Oh, Alek lagi. Gimana, Alek? Gunung meletus. Oh, gunung meletus. Iya. Kensi lagi, Bu. Kensi, ada apa Kensi? Gempa bumi kecil. Loh ya apa gempa bumi kecil? Tadi sudah yang lain. Yang lain? Coba yang lain yang belum menjawab. Apakah rumahnya pernah terkena banjir? Saya, Bu, tapi di depan ada, Bu. Oh, apakah kalau Tsunami, banjir Bu. menyenangkan? Tsunami, Bu. Menyenangkan? Menyenangkan, Bu. Bisa basah-basah, Bu. Kamu Bukan, ingat, Bu. kalau banjir itu airnya kotor. Karena air sungai meluap. Dari air kencing tikus, kotoran-kotoran, itu masuk ke sungai. Kemudian keluar, kamu ada anak yang dibuat renang. Itu berarti banyak apanya Jadi anak? nafsu makan aku, Bu. Kumannya. Ada lagi orang yang tidak disiplin itu ada kotoran kuning-kuningnya. Oh, lihat, Bu. Iya, sudah ya. Baik, nanti kalau Bu Guru cerita tidak selesai-selesai. Ya. Baik, Bu Guru izin share screen ya. Iya, Bu. Kita nyanyi ya. Ini ada sudah hafal ya. Kalau ada Bu. Bunyi kepala. Sebentar. Bukan COVID, ini kita tidak COVID nanti. Nah, ya. Tangannya tolong diturunkan, Biar tidak capek, tangannya diturunkan. Ya, anak-anak kita kan setiap seminggu sekali kita nyanyi itu. Masih ingat lagunya? Masih, Bu. Ya, hari ini kita akan belajar tentang penanggulangan bencana. Nah, tadi Bu Guru sudah tanya, apa yang kamu ketahui dengan bencana itu? Nah, sudah tahu ya tadi? Atau ada yang lain mau? Apa itu bencana, Bu? Apa itu anak-anak? Bencana Bencana itu adalah tanah longsor. Listen. Apa bencana ada yang tahu? Yosina, Bu. Saya share. Alek, Bu. Tensi, apa itu bencana? Apa itu bencana loh ya? Bencana adalah yang bencana, ada bencana dari alam dan ada bencana dari gara-gara manusia membuang sampah sembarangan, yaitu banjir. Kalau bencana dari alam yaitu gempa bumi,
gunung meletus. Itu aja, Bu. Oh, gitu. Pinter. Bagus, jempol 2. Oke. Alek, Bu. Oh, Alek. Ayo, Alek. Apa itu Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam atau mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan atau non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbul korban jiwa manusia. Ya, Yang sudah. tadi ada di WA itu, Bu. Oke. Ya, itu bisa itu nanti ya. Kita itu kalau istilah sekarang itu mudah. Bisa diakses di mana, Nana? Di internet. Tinggal ketik saja sudah keluar. Bencana adalah. Nah, itu sekarang kita pelaksanaannya bagaimana kalau ada bencana? Apa kita menyerah? Nah, kita pasti harus menanggulanginya. Sekarang mari kita nyanyi dulu ya. Nah, kita nyanyi. Ingat lagu Pelangi-pelangi. Sudah menyanyi pelangi-pelangi ya. Kita nyanyi. Kalau ada gempa, Lindungi kepala. Kalau ada gempa, jangan baca. Jangan lupa doa. Siap hati. Harus Cuma ambil ini, ambil bukunya. Kalau ada tangannya begini kan. Kalau ada gempa, Lindungi kepala ya. Jadi sebentar ya. Sudah? Kita 1, 2, 3. Kalau ada gempa, lindungi kepala. Ada gempa, Silakan jangan berdoa, bersiap hati, bertahan keluar kumpul di lapangan. Lagi, semua ikut ya. Sebentar, Yosina minta tolong. Kamu masuk sana. Yosina, Mona Lisa. Oke, baik. Ulangi. Agak cepat. Kalau ada ringan. 1, 2, 3. Kalau ada gempa, ya. Kalau ada gempa itu bukannya kita tetap di dalam rumah, tetapi disuruh keluar. Lari. Ya, Bu. Pernah terjadi Bu Bernadette ketika itu SMP ya. Rumahnya goyang-goyang anak-anak ketika di desa. Itu disuruh keluar. Malah Bu Guru enggak, malah di dalam kamar karena tidak tahu. Karena enggak tahu ketika SMP. Gunung apa ya di Jawa Tengah waktu itu. Baik, anak-anak kita akan lanjutkan ya pelajaran kita. Nah, apa itu gempa? Saya bukan sih, Bu. Sudah. Tadi Alex sudah menyebutkan ya. Nah, ini itu gempa tadi bencana. Ya. Apa itu bencana? Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam, mengganggu kehidupan masyarakat yang disebabkan baik faktor alam atau non alam. Faktor manusia yang dapat mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, serta dampak psikologis. Psikologis itu kejiwaan, ada yang stres ya, itu karena rumahnya habis terbakar. Uangnya buat beli rumah itu ya. Ya, karena mungkin habis membangun ternyata rumahnya roboh. Trauma, Bu. Ya, trauma. Stres. Iya, stres ya.
Jadi itu mengakibatkan kejiwaannya terganggu. Nah, baik, ini sekarang kita lihat bencana ini menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 itu ada bencana ada 3 anak di sini. Ayo. Bencana alam, Bencana alam, bencana non alam, Bencana bencana sosial, tsunami. bencana alam. Ini yang alam itu akibat alam. Memang dari alam bukan dibuat manusia. Contohnya apa ini? Tsunami, gempa bumi, Tsunami, gunung meletus, banjir, ketabrak meteor bisa, Bu. Ya, coba kamu baca yang keras sebentar. Yang nomor 2, tolong dibacakan Bu Guru nomor 2, Joel. Bencana non alam itu apa saja, Joel? Bencana alam itu diakibatkan peristiwa alam, antara lain gempa bumi, Nomor tsunami. 2, nak, non alam. Bencana non alam diakibatkan peristiwa non alam, antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit. Ya, ini yang non alam, bukan karena alam asli dari alam. Sekarang yang sosial. Kamu baca yang keras, Siva. Siva, coba Siva. Siva, halo Siva, adakah di situ? Tolong tangannya diturunkan ini. Yang tangannya masih ada ini diturunkan. Ada Bu Siva. Ya, Bu. Ya, Siva. Kensi minta tolong Kensi. Kensi, ayo. Nak, bajunya nak. Kensi, yuk. Mona Lisa diturunkan tangannya. Ayo, ya. Sudah kelas 5. Oke. Siva, ayo Siva. Bencana menurut UU 24. Tuh, bukan itu, nak. Nomor yang bawah sendiri itu kan sudah bencana sosial. Bencana sosial diakibatkan peristiwa yang diakibatkan oleh manusia, tanda kurung konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat dan teror. Iya, ini sosial, hubungan apa? Hubungan antara manusia dengan manusia. Terjadi bencana, terjadi pembunuhan, percecokan. Nah, itu bencana sosial. Baik, kita lanjut. Nah, ini ada yang namanya gempa bumi. Gempa yang namanya gempa bumi, bencana geologi. Nah, siapa tahu ini geologi itu yang seperti apa? Ya. Bukan sih, Bu. Kensi tahu geologi? Tahu Bu. Oke, coba Geologi Kensi. adalah bencana yang datangnya tiba-tiba. Terus siapa lagi? Tahu? Mungkin. Sudah? Ya, ini sama dengan juga gempa alam ini ya. Akibat alam tadi yang gempanya secara tiba-tiba. Misalnya apa ya? Kita lihat itu gambarnya ada gambar apa saja. Gambar kayak pabrik hancur gitu. Ini kan akibat bumbunya ya. Oke, sekarang ini penyebabnya. Kita lihat ya. Nah, ini penyebabnya anak-anak. Penyebabnya ini. Apa itu penyebabnya itu? Bahasa Inggris. Nih. Alek Bu, yang baca. Pelepasan energi secara tiba-tiba Tiba-tiba pada zona penunjaman atau patahan aktif yang menyebabkan getaran guncangan area tertentu. Nah, ini nanti kalau kamu sudah SMA atau ini mau jadi ahlinya ini ya boleh ya. Kalau sekarang kita tidak terlalu mendalam ya. Ini zona itu daerah, anak-anak daerah ya. Di situ ada getaran. Coba ya, misalnya ya, contoh ini sederhana saja. Misalnya di sini itu ada getaran, misal ada bunyi merton yang keras. Lalu di sebelahnya kan ada kaca. Ya. Nah, kacanya itu karena kena getaran itu sampai pecah. Nah, seperti itu loh anak, contoh sederhananya. Ada suara keras membuat kacanya pecah. Mengapa? Karena ada gelombang.
ada yang merambat, getaran yang merambat, itu namanya gelombang. Ya, ada gelombang. Sehingga terkena kaca tadi menyebabkan kacanya tergetar terus ikut pecah. Nah, ini tapi bumi anak-anak. Bayangkan kalau bumi. Berarti dahsyat ya, besar sekali kekuatannya. Ya, oke. Baik, ini sederhana. Kalau Nah, api ini. dekat kaca juga bisa, Bu. Ya. Oke, sekarang kita lihat. Ini kita lihat wilayah rawan bencana gempa bumi anak-anak. Ya, gempa bumi ini di mana saja ini, Bu. Ini ya, hampir seluruh wilayah Indonesia ya anak-anak ya. Lihat, kalian lihat peta Indonesia ini. Iya, Bu. Nah, Hampir ini, semua. ini ya, hampir ya semua ya ini. Kalimantan yang kurang ya anak-anak. Pulau Jawa ini, Sumatera, Jawa, ini timur, ini daerah timur, ini Sulawesi. Bu, yang paling besar itu yang di Aceh itu, Bu. Iya, yang di Aceh. Itu, Bu. Oh, tahu ya. 2004 ya, Bu. Ya, betul. 2004 itu anak-anak gelombangnya itu sampai tingginya asrama itu anak-anak. Asrama dekat kelas sekolahmu itu gelombangnya sampai tingginya sampai asrama Panggung itu. Itu gelombangnya naiknya itu. Asrama tahu, Bu. Asrama sebelahnya sekolah kita itu asrama putri. Waduh, tinggi. Jadi segitu kapalnya itu sampai bisa naik segitu anak-anak. Ya, itu Teknik, Bu. ya tektonik ya nanti ya. Itu Ya, Bu. lanjut ya. Ini lanjut. Ini gempa yang di Padang ini anak-anak. Ini lempengan ini. Ini loh. Iya, Bu. Ini Gempa kan di ini Padang. namanya gelombang. Nah, yang tidak kena gelombang ini anak-anak, maka tidak apa-apa. Gitu loh. Misalnya tidak dijalani gelombang ini tidak apa-apa. Misalnya ada ya yang saudaranya Pak Agus itu loh. Itu ada yang meninggal baru nyapu-nyapu. Ketika itu ada gempa di mana di Jogja itu loh, daerah Jogja itu. Karena tidak dilewati ini lempengan ini putaran ini, jadi tidak apa-apa. Tetangganya yang kena. Nah itu ketika nyapunya temboknya ambruk. Di Padang juga cukup parah, Bu. Nah ya itu ya. Oke ini kita lihat lagi ini. Wow ini. Nih bangunannya roboh. Karena ya itu tadi ada gerakan di tanah, getaran tadi, jadi terguncang. Ya. Iya, Bu. Ya, ini tadi geologi ya. Sekarang yang tsunami. Nah, Mobil keangkat gitu, Bu. ini yang tsunami kemarin ya. Iya, Bu. Aceh kan Berarti pas gempa di Malang itu Probolinggo kena getarannya, Bu. Iya, getarannya tapi iya ketika di Malang Bu Bernadette ketika itu di Sarikuring. Apa namanya? Itu loh, tepatnya di luar itu goyang-goyang. Tak pikir ada apa ya? Berikutnya ada berita ternyata ada gempa di Malang itu. Ya, kamu merasakan enggak itu siang-siang kan itu sekitar Iya, Bu. Iya, Bu, lagi ngerjain tugas, Bu. pukul berapa itu? Sekitar pukul 1:30 ya. Nah, Iya, itu. Iya, Bu. Nah, itu. Lagi makan es krim. Oh, gitu ya. Nah, Oh iya, Bu. Kan katanya di Malang itu banyak yang rumah roboh semua, Bu. Iya, Bu. Kasihan, Bu. Terus ada satu patung katanya rusak itu. Oh iya, jadi tak itu roboh itu. ya, ya Iya. itu. Karena getarannya itu kan ada di tanah ini, di dalam ini, kemudian berjalan ada itu. Nah, kalau besar ya Yang langsung dapat rumahnya aku, Bu. Oke, sekarang Nggak kita terasa lihat. getaran, Bu. Oke, siapa yang mau menolong Bu Bernadette untuk membaca? Alek, Bu. Alek, Bu. Waduh, Yang Bu, lain kurang Alek, tahu. gantian Alek. Kamu terus Desi, baca ya. Bu. Desi ya. Desi sudah. Siapa Delsi. yang mau ganti membaca? Oh, Delsi. Oke, Delsi. Silakan baca, Delsi. Penyebab tsunami, gempa bumi, letusan gunung api, Krakatau 1983, longsoran bawah laut, meteor jatuh ke laut. Parameter tsunami dinyatakan dalam intensitas 1 sampai 12. 12 berdasarkan ketinggian gelombang pasang. Karakteristik energi gelombang sangat besar,
tinggi gelombang semakin tinggi di daerah dangkal terjadi secara berulang. Tsunami di Indonesia termasuk jenis lokal tsunami. Ya, ini penyebabnya karena ada gunung meletus. Ada gunung yang di dalam laut anak-anak itu meletus. Nah, itu akan membuat getaran. Nah, Danau Toba, Bu. Yang apa nak? Apa? Danau Toba. Bukan yang di Krakatau ini. Ya, oke. Lanjut. Nih. Nah, ini gerakannya ini yang gerakan lempeng tektonik anak-anak di dalam dasar laut itu ada begini, ini ada ini. Seperti ini anak-anak. Nah, ada pergesekan ini. Nah, ini kan juga membuat getaran. Ini ya. Ini seperti ini contohnya. Nah, ya. Lanjut. Nah, apa ini? Waspadai. Kalau mau terjadi tsunami, tanda-tandanya apa? Air laut surut tiba-tiba. Ini airnya itu masuk anak-anak. Jadi itu kan banyak air. Karena itu tadi ada patahan tadi kan membuat rongga. Nah, rongga itu airnya masuk semua. Setelah masuk kan merapat, maka airnya akan terlontar. Jadilah gelombang yang besar. Itu gitu. Itu tsunami. Ya. Jadi air laut surut tiba-tiba. Tercium garam yang menyengat. Munculnya buih-buih dalam jumlah banyak. Terdengar gemuruh sangat keras di laut. Terlihat gelombang tinggi berwarna hitam memanjang. Nah, ini. Mungkin sih boleh bertanya. Boleh. Maksudnya gelombang hitam itu ya apa sih, Bu? Ya, warnanya kan dari dalam itu, dari dalam. Nggak Ya. bisa dilihat ya, Bu. Dari dalam gelombang kan tahu. Kamu pernah ke laut? Ini di Probolinggo ini. Ya, gelombangnya kan jalan dari Ya. dasar itu ya. Oke. Oh ya, Bu. terlihat gemuruh sangat keras itu bunyi kayak angin sas gitu ya, Bu. Ya, suara air. Jadi gelombang warna hitam ya gelombangnya itu jalan memanjang ya. Wah, itu cepet-cepet karena itu jalan anak-anak. Kita nanti terkejar. Nah, itu nggak bisa. Biasanya larinya kemana? Ke gunung lah. Padahal di sini nggak ada gunung. Kemana? Dulu masih kecil dikira tsunami itu cuma ada di game. Ya, di game. Oh, di game. Oh, main GTA ya? Ya sudah, lanjut ya. Nah, apa yang harus dilakukan anak-anak? Misalnya di Pantai Probolinggo ini, kita tidak tidak ingin ya, segera menjauh dari daerah pantai. Terus kemana lagi nih? Lari ke tempat yang tinggi kayak gunung. Berdoa saja di rumah, tidak lari kemana-mana. Sambil lari, Bu. Nah, ini. Berlari ke tempat yang lebih tinggi, misalnya bukit, daerah tinggi, dataran tinggi, kok daerah tinggi. Berlindung menuju bangunan yang kokoh. Jika memungkinkan segera pergi menuju ke tempat evakuasi terdekat. Jadi tempat perlindungan, ya itu. Kalau di Probolinggo lari kemana, Bu? Lari ke sana. Mana yang gunung? Gunung mana itu? Ada gunung Ya jangan, Bu. Bromo. Capek kita, Bu, naik gunung. Ke Sukapura. Ke Sukapura. Ya. Ibu. Ya, semoga tidak terjadi di kita. Kayak nggak ada. Amin. Kita nggak ada ke gunung berat. Nggak besar ya. Jangan sampai ada yang gunung meletus tsunami di Jawa Timur, pokoknya ada titik. Amin. Ayo kita lihat. Lanjut ya. Lihat. Rekomendasi teknik. Ini cara tekniknya. Kalau terjadi tsunami kejadian tsunami belum dapat diramal secara pasti. Oh, besok tahun ini ada tsunami, nggak ada. Itu alam. Maka upaya yang dilakukan adalah penataan kawasan pesisir pantai. Ya, peningkatan pemahaman masyarakat. Apa saja ini anak-anak? Masyarakatnya diberi wawasan, diberi pengetahuan di daerah pantai kita. Daerah pantai loh anak-anak, ya. Ini apa wawasannya? Yuk dibaca. Bu Guru minta tolong kamu yang membaca. Jessica. Ayo Jessica baca Jessica. Kejadian tsunami belum dapat yang mana? Yuk lanjutnya.
green belt atau jalur hijau, pembuatan jalur evakuasi, penentuan lokasi evakuasi, pembuatan tembok pemecah gelombang, bangunan alami seperti gumuk pasir, pulau karang, jangan dimusnahkan. Sungai alami yang berkelok-kelok jangan diluruskan karena akan mempercepat landaan tsunami. Pemberdayaan dan peningkatan pemahaman masyarakat tentang tanda-tanda akan terjadi tsunami. Oke, terima kasih sudah membantu membaca. Nah, anak-anak di sini ada pembuatan jalur evakuasi. Jadi di sekolah kita itu ada tulisan di depan kelas. Kamu pernah melihat yang digantung itu? Ya, ada tulisan apa, Nana? Jalur evakuasi yang hijau itu loh. Di tempat Udah lupa Bu, sudah 1 tahun nggak ke sekolah. Iya, Bu. Ya, tapi kan pernah Bu, lihat tahu. toh. Kemudian ini ada tulisan titik kumpul. Apa itu namanya? Itu titik kumpul itu. Tempat untuk berkumpul. Iya, setelah kamu jalur evakuasi lari, misalnya terjadi berkumpul di lapangan, biasanya di tempat yang luas. Ya, sudah ya, lanjut. Ini apa ini? Rekomendasi teknis. Buat jalur hijau ini, pemukiman. Tembok pemecah ini, makanya di pelabuhan itu ada seperti ini anak-anak. Oke. Ya, oke, baik. Gimana, Bu? Nah, ini daerah potensi tsunami anak-anak, dilihat potensi tsunami artinya bisa sewaktu-waktu tsunami. Yang tadi itu seperti yang di Aceh itu. Nah, ini. Ngatur BMKG, Bu. Ya, oke. Lanjut. Ini sudah ya. Oh, ini anak-anak. Oh, ini langsung naik ini gelombangnya ya. Itu. Ini apa ini? Tsunami di Indonesia. Ya. Oh, kita lihat saja. Oh, ini tadi Christopher E. Ini tsunami tanggal 2 Desember 2004. Ini Bu Guru berada di Jogja ini ketika ini. Nah, kamu sudah lahir belum? Belum. Kamu lahirnya tahun berapa? 2010. 2010 aku, Bu. Ah, iya, berarti berapa tahun kamu? 6 tahun yang sebelum lahir. Iya, Bu. Serem, Bu. Serem Iya. kalau aku hidup, Bu, di sini. Kan jelasnya juga seingatku Ya, ini ya. Oke, lanjut ya. juga, Bu. Ini Bisa, bencana. Bu. Nah, ya. Bisa banyak yang hancur gitu, Bu, di Aceh. Ya, sekarang bencana geologi itu bencana alam yang gunung api. Aduh, gunung api karena gunung api meletus. Di mana ini? Nah, ini. Ini anak-anak yang merah-merah ini tempatnya yang rawan ini. Ada di Sumatera ya ini. Jawa. Nah, ini malah Kalimantan ada ya. Ini Sulawesi yang ujung di utara. Anak-anak yang atas ini bilangnya utara. Kanan ini timur, barat, yang bawah itu selatan. Ya. Iya, Bu. Yang atas. Oke, lanjut. Nih. Kalau gunung saya kenal Gunung Tambora, Bu. Oh, gitu ya. Oke. Ini penyebab letusan gunung api. Tolong kamu baca yang keras, Grafila. Pelepasan energi secara tiba-tiba pada akibat tekanan oleh naikkan fluida, magma, gas, dan uap air menuju ke permukaan. Jenis letusan gunung api. Magmatik, letusan disertai oleh keluarnya magma atau gas yang berasal dari magma dengan kekuatan tekanan besar. Freatik, letusan yang didominasi oleh uap air. Freatomagmatik, campuran keduanya. Sudah, Bu. Oke, terima kasih. Jadi letusan gunung api itu adalah pelepasan energi secara tiba-tiba dari dalam itu magma. Apa itu magma? Siapa tahu? Magma. MC, Bu, lava. Bu, lava. Magma Lava yang adalah cairan panas yang ada Yang di membeku dalam ya? perut bumi. Nah, magmanya keluar, namanya lava atau lahar. Nah, itu.
Itu Nah. Alex sering main Minecraft. Ya, itu daun bisa terbakar, anak-anak. Daun pisang bisa terbakar. Iya, Bu. Karena panas sekali. Ya, itu. Bukan sih, boleh bertanya. Ya, boleh. Gitu itu caranya biar nggak terkena lava itu bagaimana ya, Bu? Ya, begini. Kalau itu kan ada toh yang bagian memantau. Jadi harus nurut. Kalau disuruh pindah, ya harus pindah kan dievakuasi. Ini ada tanda-tanda Gunung Merapi mau meletus. Maka penduduknya diungsikan. Ya, harus nurut, diungsikan. Ya, begitu. Oh ya kan, bukan di Jogja ada juga sekarang Gunung Merapi mau meletus itu ya, Bu. Ya, itu maksudnya Bu Bernadette. Jadi harus Sudah meletus itu, Bu. Ya, oke. Baik ini. Ini. Bom vulkanik ini. Alah, gas beratus, awan panas. Awannya panas loh sampai 1000 derajat Celcius. Kalau air mendidih itu tidak sampai 100 derajat Celcius itu anak-anak yang bukutub. Ini 1000. Bayangkan 1000. Nah, Tuh. jadi gak pengen ke gunung. Asap. Ya, itu. Oke, lanjut ya. Nih. Siaga ini ada 3, ada 4. Normal, awas segera meletus atau sedang meletus. Nih. Siaga. Semua data menunjukkan bahwa aktivitas dapat segera berlanjut ke letusan atau menuju pada keadaan yang dapat menimbulkan bencana. Waspada dan normal. Kalau normal biasa-biasa saja ya. Oke. Kita tidak terlalu mendalam tapi kamu mengerti. Semua informasi dapat kita akses melalui internet. Dampaknya ini pastinya semua banyak yang terbakar. Ya. Oke, lanjut ya. Lebih menakutkan daripada tsunami rupanya. Itu sama saja, namanya bencana ya. Tapi kalau tsunami Jadi bisa bernahan nafas sih mending, Bu. Kalau iya, lava kan kena kan bisa mati langsung orang, Bu. iya bisa mati, sama-sama bisa mati. Yang penting sekarang kita aman. Nah, ini. Jadi kalau pertimbangannya tadi ada yang ditanyakan, bagaimana Bu cara menghindarinya? Ini kan sih cara menghindarinya. Tidak membangun pemukiman, bangunan vital strategis, serta bangunan lain yang mengundang konstruksi banyak manusia. Jaga lingkungan, Bu. Nah, menjaga lingkungan. Oke. Sudah langsung ini. Nah, Banjir. hidrometeorologi ini beda lagi. Bencana air, karena air. Nah, air. Contohnya banjir. Nih, banjir macam-macam. Ya, ada banjir genangan, banjir bandang itu besar sekali. Baru-baru ini yang terjadi di mana, anak-anak? Banjir di mana? Ingat. Bu, Sumatera. Kalimantan. Sumatera ini yang baru saja ini. Kita juga ada di daerah Probolinggo di mana tuh? Kraksan ya, daerah Kraksan. Ayo, nah, itu banjir. Di Flores, ingat. Baru Ya, Bu, banyak banjir bandang. banjir bandang. Ya, oke, ini contohnya ini banjir ini. Nggak ada pohon kan jadinya pohon yang besar-besar itu kan ditebangi sama orang jadinya kan banjir, Bu. Iya. Pohon-pohonnya karena apa? Kok banjir? Karena airnya tidak bisa meresap dalam tanah. Airnya langsung mengalir. Tebang ya, Bu. Ya, itu juga ada pelajaran air yang di dalam air hujan masuk ke dalam tanah disimpan jadi air tanah. Tapi karena ini tidak ada penyekatnya, tidak ada yang nahan, maka jadilah banjir seperti gambar ini. Sekarang lagi lainnya, apalagi Bu? Gerakan tanah. Oh, tanahnya bergerak. Tanah longsor, Bu. Ya, betul juga. Ya ini. Penyebabnya tanah longsor. Nih, faktor manusia, curah hujan, geologi itu alam tadi yang alam. Kondisi geologi, kurang vegetasi. Nah, oke ini. Tuh nih. Tanahnya jalan ini anak-anak. Ini enggak ada gundul ini ya, enggak ada apa namanya ya. Jadi akar tanaman itu yang mencengkeram anak-anak tanahnya. Jadi kayak sing narik gitu loh, ya.
Tetapi karena tidak ada, siapa yang menahan? Bu, Kalimantan kan banyak pohon besar-besarnya kan ditebang jadinya nggak ada yang bisa lihat air karena kan pohonnya semakin besar dan semakin tua itu kan akarnya semakin besar berarti kan serapan airnya juga semakin banyak ya Bu. Iya betul, pinter kamu, Bu Kensi, betul. Yang di Papua itu Semakin besar kan semakin kokoh dalam mencengkeram tanah itu. Tetapi kalau ditebang, tidak ada yang menahan tanah. Akibatnya tanahnya bergerak, longsor, menimpa rumah-rumah. Nah, siapa yang mau tertimpa tanah? Timpa tanah 1 kilogram aja nggak apa-apa, Bu. Oke, lanjut ya. Nah, ini rekomnya. Rekomnya itu maksudnya peringatannya. Tidak membangun bangunan lain yang mengundang konstruksi banyak manusia. Itu maksudnya terlalu banyak manusia. Ini ya, ada aturan-aturannya. Tidak membangun rumah di tepi sungai. Lah sungainya nanti jadi sempit, ya kan? Lalu airnya tidak bisa mengalir lancar. Oke, apa lagi? COVID. Nah, anak-anak ingat, COVID ini bukan bencana alam, non alam, kan bukan disebabkan oleh alam, tetapi disebabkan oleh apa, Nana? Disebabkan oleh manusia sendiri. Oleh virus. Tolong tangannya diturunkan, Yosina, Kensi. virus. Nah, ini COVID. Nah, sekarang ini ada COVID ya. Nah, sekarang syukur anak-anak sudah tidak terlalu parah ya. Nah, perlu kalian ini tetap dilaksanakan. Apa saja ini? Jaga jarak, cuci tangan pakai sabun, menggunakan masker, di imunitas ya. Yang usia 12 tahun imunisasi ya. Ini ya. Jadi yang 12 tahun tapi takut suntik gimana, Bu? Ya, diusahakan. Emang kalau Bu Bernadette yang lalu itu karena ada sesuatu di tubuh Bernadette zaman dulu, Bu Bernadette harus cari surat dulu ke dokter. Boleh itu apa? Divaksin atau tidak? Tapi ternyata boleh. Jadi Bu Guru bisa vaksin. Sudah gurunya di SDK sudah vaksin semua anak-anak. Puji Tuhan. Sudah semua, lalu anak-anak yang usia 12 tahun baru-baru ini sudah ikut divaksin. Nanti kamu juga berarti nanti pas umur 12 boleh masuk kita, Bu? Bukan boleh masuk. Kalau sudah aman, dinyatakan bebas, baru boleh masuk. Cuman ya itu, tetap kita harus hati-hati. Apa mau sekolah tak kamu? Iya, Bu. Bosen, Bu. Di rumah, Ya, Bu. sabar ya, sabar. Nanti suatu saat. Oh iya, Bu. Enak yang masuk sekolah itu enggak usah pakai seragam, Bu. Jadi kalau ingin masuk enggak usah nyari seragam. Ya, bukan begitu. Sekolah ini mengapa supaya tidak terjadi kerumunan. Ya, itu maksudnya. Bu, saya boleh bertanya, kenapa ya kalau sekolah itu kenapa harus pakai seragam ya? Siapa ya, Pak? Kenapa kalau sekolah harus pakai seragam? Menurut kamu bagaimana? Siapa yang bisa menjawab? Ayo coba kenal. Ya, Alex. Supaya rapi. Oke, supaya rapi, apalagi? Supaya seragam. Ya, supaya juga antara satu dengan yang lainnya itu sama apa tidak? Kehidupannya, tingkat ekonominya sama. Beda-beda nggak bisa dibedain, Bu. Oh gitu ya, oke. Supaya kita itu bukan karena supaya seragam, bukan. Untuk mengatasi tidak ada terlihat, oh ini orang kaya, orang miskin, itu juga bisa. Semua sama derajatnya juga. Iya, Terus juga semua supaya rapi. Juga supaya terlihat identitasnya. Oh ini seragam kotak-kotak, ini anak SDK. Oh ini seragam ini itu. Anak SD yang merah. SMP yang biru, SMA yang abu-abu, nah itu supaya juga terlihat identitasnya, supaya rapi, supaya kelihatan tidak ada kesenjangan sosial. Kayak itu nanti bajunya jadi aneh-aneh. Ya. Oh iya, bukan karena kalau masalahnya kalau pakai seragam, kalau seragamnya hilang nanti carinya bingung, Bu. Ya maka itu harus hati-hati. Baik. Nih, sudah siapkah kita untuk selama
Sudah siap, Siap, Bu. teman-teman? Sudah Siap, Bu. siap. Baik. Lanjut. Siapkah kita menuju new normal? Siap, Bu. Ya, sekarang ini menuju normal. New normal. New normal, Bu. Ya, nah, tadinya ada COVID bencana, terus sekarang ini siap melakukan hal-hal yang baru. Hal-hal baru sekarang ini memakai apa? Seperti Bu Bernadette. Memakai masker. Memakai masker. Social distancing. Ya, Jaga jarak. jaga jarak. Misalnya kalau bersalaman kita sudah tidak bersalaman bersinggungan. Mungkin pakai sikut ya. Sikutnya. Oh iya, Bu. Bu, pernah aku lihat film kartun ya, Bu. Gini loh, Bu. Oh gitu ya. Bu, Alex mau nanya, Bu. Oke, Itu sebentar. pakai vaksin, Gimana Alex? vaksinnya tuh di sekolah ya, Bu? Oh vaksinnya ya di tempat di SD lain anak-anak dikumpulkan dari dinas kota. Aku nggak mau vaksin. Oh nanti divaksin supaya saya Bu Bernadette Tapi ada. kan vaksin tik, Kalau Bu. nanti ada vaksin ketiga, 12 ke atas, Bu. Iya, kalau sekarang nanti kalau ada, mungkin ada yang untuk usia 10 tahun, untuk usia 11 tahun mungkin vaksin saja supaya tubuh kita itu ada tamengnya ya. Istilahnya Nek Bu Bernadette yang muda ini begini. Ini misalnya ada sesuatu yang akan masuk. Nah, ini sudah diberi benteng. Jadi sudah ada virusnya yang di dalam untuk memerangi ada virus yang akan masuk begitu. Itu namanya imunisasi, diberi vaksin supaya tubuhnya itu ada kekebalan gitu loh terhadap virus tadi itu. Tetapi sama dengan kalau kita hujan kan pakai payung supaya airnya tidak masuk ke kepala kita kan mesti ada payungnya. Nah, kita divaksin supaya virusnya itu tidak masuk ke tubuh kita, maka diberi vaksin. Diberi itu ya. Ya, Bu. Divaksin. Bu, tapi vaksin aman ya, Bu? Aman. Yang penting kita. Lah wong kenapa kok Bu habis divaksin kok meninggal? Lah orangnya darah tinggi, lah orangnya punya sakit jantung parah, lah orangnya punya sakit mah parah. Nah, Iya, Bu, katanya enggak. Yang kerja dulu kerja di sini katanya tetangga mananya gitu habis disuntik sama dokternya punya sakit mah enggak punya apa gitu terus pas disuntik gulung-gulung di kasur, Bu. Nah, itu kan enggak jujur ya. Oke. Ini kenapa kok mati kameranya? Siapa yang kameranya mati? Ayo dinyalakan. Supaya kemana ini ya, aduh, masa Bu Bernadette itu bicara sama tulisan saja. Ya, baik anak-anak, sudah ya cukup ya. Tadi sudah banyak kita belajar tentang bencana. Coba Bu Guru mau tanya, siapa tahu bencana itu ada dibagi ada 2. Misalnya ada bencana apa ya? Bencana alam dan Benar alam. Ya alam dan non alam. COVID ini termasuk bencana alam apa bukan COVID ini? Bukan, tapi virus. Bukan. Lalu, iya. Sekarang kalau ada bencana di sekolahmu, apa yang kamu lakukan? Lari. Larinya lewat mana? Di lapangan, Bu. Lalu begini sekarang pertanyaannya Bu Bernadette, apa langsung semua keluar gitu? Enggak, Bu. Satu. Berbaris, Bu, berbaris. Nah, kenapa kalau ndak antri malah misalnya bencana langsung keluar, malah tambah kena bencana sendiri di dalam. Ya, oke. Baik, kita nyanyi lagi ya. Kita Bu, nyanyi sudah lagi. jam 11, Bu. Tidak apa-apa, ayo kita nyanyi lagi. Sebentar lagi kita Asalkan seru pelajarannya, ikutin sampai 1 jam aja gak apa-apa, Bu. Ya, oke. Yuk, ambil bukunya tadi. Nah, yuk. Nih, 1. Semua mic-nya dinyalakan. Mic-nya dinyalakan, kamera dibuka. 1, 2, 3.
lindungi Siapa yang mau menyanyi sendiri? Siapa yang mau nyanyi? Alek, Bu. Oh, Alek. Oke, Alek. Ayo, Alek. Kalau ada gempa, lindungi kepala. Kalau ada gempa, jauhilah kaca. Jangan lupa doa. Bersiaplah antri. Baris keluar, kumpul di lapangan. Oke, bagus. Anak perempuan, sekarang perempuan. Yosin aku, Yosin. Oke, Delsi. Oke. Oh. Kalau ada gempa, lindungi kepala. Kalau ada gempa, jauhilah kaca. Jangan lupa doa, bersiaplah antri. Berbaris keluar, kumpul di lapangan. Oke, terima kasih, Delsi. Oke, anak-anak sudah cukup ya. Itu tadi kalian sudah belajar tentang macam-macam gempa dan caranya. Yang penting kita harus ikuti aturan, anak-anak ya. Sehingga kita itu aman, damai, sejahtera. Baik, anak-anak, terima kasih untuk perjumpaan hari ini. Kalian sudah belajar banyak dan semangat, hebat. Kamu adalah generasi muda harapan bangsa. Ya. Maka terus semangat dalam belajar. Baik, ya. Mari kita tutup pertemuan hari ini dengan berdoa. Ya, nanti minta tolong tugasnya kalian sederhana saja. Itu menghafalkan lagunya dan gerakannya. Ya, itu ya. Oke. Tadi ya. Oke, baik. Nanti bisa dinyanyikan per kelompok menyanyi ini apa lagu itu apa ya tuh bukan nadanya lagu pelangi tetapi lagunya tadi seperti itu ya. Siapa yang nutup doa hari ini? Loh, sudah ada petugasnya kan. Joel, lupa ya Joel. Joel yang nutup doa Joel toh? Iya, Bu. Nah, sudah siap belum Joel? Apa, Bu? Sudah siap nutup doa belum? Udah, Bu. Ayo, kamu tutup. Dibuka dulu mic-nya. Selamat siang Bu Penada dan teman-teman. Mari kita akhiri daring hari ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih atas perjagaanmu atas kami belajar hari ini. Semoga kami bisa menangani PTS selanjutnya. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Amin. Dalam nama Bapa dan Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Terima kasih Joel, doanya Terima bagus. kasih Joel. Minta Makasih, tolong, Joel. Berikutnya tidak terlalu lama. Terima kasih Joel. Oke. Baik anak-anak, terima kasih. Sampai jumpa Ben. besok dengan semangat. Ibu panggil ya, bentar. Ya, pamit dulu. Selamat pagi Bu Christopher boleh keluar dulu. Terima kasih Bu Penada dan teman-teman. Adalah Bu Bernada dan teman-teman. Oke, semangat. Jessica, Kalista, Alek, Gravila, Jonathan, Wibawa boleh keluar. Terima kasih Bu. Pakai berkat dalam berbadan. Yosina, Delsi, Michael, Adel boleh keluar. Terima kasih Satu lagi berkat dalam Bu Nada dan teman-teman.
Berkat dalam teman-teman. Gerardo, Nicholas, Analisa, Pagi berkat dalam Bu Bernadette. Terima kasih Bu Bernadette, teman-teman. Dadah Bu Bernadette. Dadah. Andin, Jonathan, Monalisa, Adel. Selamat pagi berkat dalam Bu Bernadette, teman-teman. Ya, oke. Ini Adel kok enggak keluar-keluar, Adel. Ngapain, Adel? Selamat pagi berkat dalam Bu Ya, Bernadette. oke.